Ini pusing bolak-balik, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur, maju, mundur. Anjay, pusing banget coy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayahnya sehingga saya dapat menyusun dan menyampaikan video edukasi ini dengan baik. Perkenalkan, nama saya Siti. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan materi yang telah ditetapkan dalam rangka ujian komprehensif kompetensi pendukung, yaitu mengenai bancassurance pada perbankan syariah di Indonesia. Materi ini akan membahas secara komprehensif bagaimana integrasi produk asuransi syariah atau takaful ke dalam ekosistem perbankan syariah melalui dari konsep dasar, akad yang digunakan, mekanisme perlindungan yang diberikan kepada nasabah, hingga kesesuaian dengan regulasi yang berlaku di Indonesia. Topik ini sangat penting untuk dipahami karena perkembangan industri keuangan syariah saat ini tidak hanya ditopang oleh sektor perbankan syariah, tetapi juga oleh lembaga keuangan syariah lainnya, termasuk asuransi syariah. Kedua, sektor tersebut memiliki hubungan yang saling mendukung dalam menyediakan layanan keuangan yang lengkap bagi masyarakat. Perbankan syariah berperan dalam penghimpunan dana dan menyalurkan dana, sedangkan asuransi syariah berfungsi memberikan perlindungan terhadap berbagai risiko yang mungkin terjadi dalam aktivitas ekonomi. Seiring meningkatnya kebutuhan masyarakat akan layanan keuangan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, kolaborasi antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah menjadi semakin penting. Kolaborasi tersebut dikenal dengan istilah bancassurance syariah. Melalui kerjasama ini, nasabah tidak hanya memperoleh layanan perbankan, tetapi juga mendapat perlindungan risiko yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam. Dalam video ini, saya akan membahas berbagai aspek penting yang berkaitan dengan bancassurance syariah melalui dari definisi, konsep dasar, landasan hukum, akad yang digunakan, manfaat bagi seluruh pihak yang terlibat, hingga tantangan dan prospek pengembangannya di Indonesia. Selain itu, pembahasan ini juga akan dilengkapi dengan analisis mengenai relevansi bancassurance syariah dalam mendukung pertumbuhan industri keuangan syariah nasional. Dengan demikian, diharapkan pembahasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai pentingnya bancassurance sebagai salah satu inovasi dalam sistem keuangan syariah modern. Industri keuangan syariah merupakan salah satu sektor yang mengalami perkembangan cukup pesat dalam beberapa dekade terakhir. Pertumbuhan ini tidak hanya terjadi di negara-negara Timur Tengah, tetapi juga di berbagai negara dengan mayoritas penduduk Muslim, termasuk Indonesia. Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk Muslim terbesar di dunia memiliki potensi yang sangat besar dalam pengembangan industri keuangan syariah. Potensi tersebut tercermin dari semakin meningkatnya jumlah lembaga keuangan syariah, baik dalam bentuk bank syariah, perusahaan pembiayaan syariah, pasar modal syariah, maupun asuransi syariah. Perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung aktivitas ekonomi masyarakat. Fungsi utama bank syariah adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pembiayaan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Namun dalam praktiknya, kegiatan pembiayaan tidak terlepas dari berbagai risiko. Risiko tersebut dapat berupa risiko kematian nasabah, risiko gagal bayar, risiko kerusakan aset yang dibiayai, risiko kecelakaan, hingga risiko bencana dan risiko bencana alam. Apabila risiko-risiko tersebut terjadi, maka dapat menimbulkan kerugian baik bagi nasabah maupun bagi bank. Oleh karena itu, diperlukan suatu mekanisme perlindungan yang mampu meminimalkan dampak risiko tersebut. Salah satunya yang digunakan adalah melalui kerjasama antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah, yang dikenal dengan istilah bancassurance syariah. Kehadiran bancassurance syariah memberikan manfaat yang signifikan bagi seluruh pihak yang terlibat, baik bagi nasabah,
Layanan ini memberikan kemudahan dalam memperoleh perlindungan risiko. Kemudian bagi bank syariah, bank assurance dapat menjadi sumber pendapatan tambahan melalui fee-based income, sedangkan bagi perusahaan asuransi syariah, kerjasama ini membuka peluang untuk memperluas jaringan pemasaran dan meningkatkan jumlah peserta. Selain itu, memberikan manfaat ekonomi, bank asuransi syariah juga memiliki nilai tambah berupa kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Seluruh mekanismenya ini yang digunakan harus terbebas dari unsur riba, goror, dan maisir, sehingga dapat memberikan ketenangan bagi masyarakat muslim dalam menggunakan layanan keuangan. Secara etimologis, istilah bank assurance berasal dari dua kata, yaitu bank dan assurance, yang berarti asuransi. Secara umum, bank assurance dapat diartikan sebagai kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dalam pemasaran produk-produk asuransi kepada nasabah bank. Dalam konteks syariah, bank assurance ini merupakan bentuk kerjasama antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah dalam bentuk penyediaan layanan perlindungan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Melalui kerjasama ini, bank bertindak sebagai mitra distribusi produk asuransi syariah, dan nasabah datang ke bank tidak hanya memperoleh layanan perbankan, tetapi juga dapat memperoleh produk perlindungan yang dibutuhkannya. Sebagai contoh, ketika seorang nasabah mengajukan pembiayaan rumah melalui bank syariah, bank dapat menawarkan asuransi jiwa pembiayaan syariah dan asuransi kebakaran syariah. Nah, jika terjadi resiko yang telah diperjanjikan, maka peserta dapat memperoleh manfaat perlindungan sesuai dengan ketentuan polis syariah. Bank assurance syariah ini merupakan salah satu bentuk integrasi dalam industri keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan efisiensi layanan dan memperluas akses masyarakat terhadap produk keuangan syariah. Untuk memahami bank assurance syariah secara utuh, terlebih dahulu perlu dipahami konsep dasar asuransi syariah atau takaful. Kata takaful berasal dari bahasa Arab yang berarti saling menanggung atau saling menjamin. Nah, konsep ini didasarkan pada prinsip tolong-menolong dan solidaritas antara peserta. Berbeda dengan asuransi konvensional yang menggunakan konsep transfer risiko atau risk transfer. Asuransi syariah ini menggunakan konsep berbagi risiko atau risk sharing. Nah, dalam sistem asuransi konvensional, risiko dialihkan dari peserta kepada perusahaan asuransi. Nah, sebaliknya, dalam asuransi syariah, risiko ditanggung bersama oleh seluruh peserta melalui dana tabaru. Dana tabaru merupakan dana hibah yang dikumpulkan dari para peserta untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Nah, dana tersebut bukan milik perusahaan asuransi, melainkan milik seluruh peserta yang dikelola oleh perusahaan berdasarkan akad tertentu. Nah, konsep ini mencerminkan nilai-nilai Islam yang menekankan pentingnya kerjasama dan saling membantu dalam menghadapi kesulitan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 2 yang artinya, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Nah, ayat tersebut menjadi salah satu landasan filosofis dalam pelaksanaan asuransi syariah. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip takaful. Dalam praktiknya, takaful dibangun di atas beberapa prinsip utama. Yang pertama itu prinsip ta'awun. Ta'awun berarti saling membantu dan atau tolong menolong. Setiap peserta berkontribusi dalam dana tabaru untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah. Prinsip yang kedua itu prinsip keadilan. Seluruh peserta yang memiliki hak dan kewajiban yang seimbang, tidak ada pihak yang memperoleh keuntungan secara tidak adil atau kerugian pihak lain. Prinsip yang ketiga yaitu prinsip amanah. Nah, prinsip ini yaitu perusahaan asuransi syariah wajib mengelola dana peserta secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Yang keempat yaitu prinsip kerelaan. Nah, prinsip ini yaitu setiap transaksi dilakukan atas dasar kesepakatan dan kerelaan para pihak tanpa adanya unsur paksaan.
Yang terakhir yaitu prinsip kepatuhan syariah. Nah, seluruh aktivitas usaha ini harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Selanjutnya itu perbedaan takaful dan asuransi konvensional. Salah satu pembahasan penting dalam bancassurance syariah dalam memahami perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi konvensional. Pada asuransi konvensional, hubungan yang terjadi adalah hubungan antara tertanggung dan penanggung. Resiko peserta dialihkan kepada perusahaan asuransi. Nah, sedangkan pada asuransi syariah, hubungan yang terjadi dalam hubungan yaitu saling bantu antara peserta melalui dana tabaruk. Selain itu, dalam asuransi syariah terdapat pengawasan syariah yang memastikan seluruh kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan Islam. Dari sisi investasi, dana peserta hanya dapat ditempatkan pada instrumen yang halal dan kesesuaian syariah. Perbedaan ini menunjukkan bahwa asuransi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan finansial, tetapi juga memperhatikan aspek etika, keadilan, dan keberkahan dalam transaksi. Akad yang digunakan dalam bancassurance syariah. Dalam praktik bancassurance syariah terdapat beberapa akad yang umum digunakan, yaitu yang pertama kata baru, akad wakalah bil ujroh, akad mudharabah, dan akad musyarakah. Masing-masing akad ini memiliki fungsi dan karakteristik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional produk asuransi syariah. Yang pertama itu akad tabaru. Akad tabaru ini merupakan akad hibah atau pemberian yang dilakukan dengan tujuan tolong-menolong antara peserta asuransi syariah. Dalam akad ini, setiap peserta menyisihkan sebagai kontribusinya ke dalam dana tabaru yang akan digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah atau risiko yang telah disepakati. Dana tabaru ini bukan merupakan milik perusahaan asuransi, melainkan milik seluruh peserta. Perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsep ini mencerminkan nilai solidaritas dan kebersamaan yang menjadi ciri khas sistem keuangan syariah. Sebagai contoh, apabila seorang nasabah yang memiliki perlindungan asuransi jiwa syariah kemudian meninggal dunia selama masa pembiayaan, maka santunan yang diberikan kepada ahli waris berasal dari dana tabaru yang telah dikumpulkan dari seluruh peserta. Yang kedua itu akad wakalah bil ujroh. Akad wakalah bil ujroh adalah akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi syariah untuk mengelola dana peserta dengan imbalan berupa ujroh atau fee yang telah disepakati sebelumnya. Melalui akad ini, perusahaan asuransi bertindak sebagai wakil yang mengelola administrasi, investasi, pelayanan peserta, serta proses klaim. Sebagai kompensasi atau jasa tersebut, perusahaan memperoleh ujroh yang jumlahnya telah ditentukan secara transparan sejak awal perjanjian. Nah, penggunaan akad wakalah bil ujroh ini memberikan kepastian mengenai hak dan kewajiban masing-masing peserta. Peserta mengetahui beberapa biaya yang menjadi hak perusahaan, sementara perusahaan memperoleh pendapatan yang jelas dari jasa pengelolaan dana. Selanjutnya yaitu akad mudharabah. Akad mudharabah merupakan akad kerjasama antara pemilik modal dan pengelola modal dengan sistem pembagian keuntungan berdasarkan nisbah atau proporsi yang telah disepakati. Nah, dalam konteks asuransi syariah, peserta bertindak sebagai pemilik dana, sedangkan perusahaan asuransi bertindak sebagai pengelola dana. Nah, dana yang terkumpul ini kemudian diinvestasikan pada instrumen investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Kemudian keuntungan yang diperoleh dari hasil investasi akan dibagikan kepada peserta dan perusahaan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati sejak awal. Sebaliknya, apabila terjadi kerugian investasi yang bukan disebabkan oleh kelalaian perusahaan, maka kerugian tersebut akan ditanggung oleh pemilik dana sesuai dengan prinsip mudharabah. Selanjutnya itu akad mudharabah musyarakah. Akad mudharabah musyarakah merupakan pengembangan dari akad mudharabah. Dalam akad ini, perusahaan asuransi tidak hanya bertindak sebagai pengelola dana,
tetapi juga ikut menanamkan modalnya dalam kegiatan investasi. Dengan adanya penyertaan modal dari perusahaan, keuntungan investasi akan dibagikan berdasarkan kontribusi modal masing-masing pihak serta nisbah yang telah disepakati. Akad ini memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam pengolahan investasi dan memungkinkan perusahaan untuk berpartisipasi secara langsung dalam pengembangan dana peserta. Oleh karena itu, akad mudharabah musyarakah ini banyak digunakan dalam produk-produk asuransi syariah modern. Selanjutnya yaitu integrasi produk asuransi syariah dalam ekosistem perbankan syariah. Setelah memahami berbagai akad yang digunakan dalam bank asuransi syariah, pembahasan selanjutnya yaitu adalah mengenai bagaimana integrasi produk asuransi syariah atau takaful diimplementasikan dalam ekosistem perbankan syariah. Bagian ini sangat penting karena menggambarkannya secara nyata bagaimana kerjasama antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah berjalan dengan praktik operasionalnya sehari-hari. Integrasi ini pada dasarnya merupakan bentuk sinergi antara dua lembaga keuangan syariah, yaitu bank syariah sebagai penyedia layanan pembiayaan dan menghimpun dana, serta perusahaan asuransi syariah sebagai penyedia perlindungan risiko. Sinergi ini bertujuan untuk menciptakan layanan keuangan yang lebih lengkap, efektif, dan sesuai dengan prinsip syariah. Integrasi yang pertama yaitu integrasi pada produk pembiayaan rumah atau KPR syariah. Salah satu bentuk integrasi yang paling umum dalam bank asuransi syariah adalah pada produk pembiayaan rumah atau KPR syariah. Dalam produk ini, bank syariah memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah dan menggunakan akad yang sesuai syariah seperti murabahah atau musyarakah mutanakisah. Dalam proses ini, bank syariah biasanya bekerja sama dengan perusahaan asuransi syariah untuk memberikan perlindungan kepada nasabah. Perlindungan tersebut mencakup asuransi jiwa, pembiayaan, dan asuransi kebakaran syariah. Nah, asuransi jiwa pembiayaan ini berfungsi untuk melindungi risiko apabila nasabah meninggal dunia sebelum pembiayaan selesai. Dalam kondisi tersebut, sisa kewajiban pembiayaan dapat ditutup melalui dana klaim asuransi sesuai ketentuan polis. Sementara itu, asuransi kebakaran syariah memberikan perlindungan terhadap aset rumah dari risiko kerusakan akibat kebakaran atau bencana tertentu. Jika dianalisis, integrasi ini memberikan manfaat yang signifikan baik bagi bank maupun nasabah. Bank memperoleh mitigasi risiko pembiayaan bermasalah, sedangkan nasabah memperoleh ketenangan dalam menjalankan kewajiban pembiayaan karena adanya perlindungan risiko. Selanjutnya yaitu integrasi pada produk pembiayaan kendaraan. Selain pembiayaan rumah, integrasi juga terjadi pada pembiayaan kendaraan bermotor berbasis syariah. Dalam produk ini, nasabah memperoleh pembiayaan dari bank syariah untuk pembelian kendaraan. Kemudian kendaraan tersebut diasuransikan melalui perusahaan asuransi syariah. Nah, perlindungan yang diberikan biasanya mencakup risiko kehilangan kendaraan, kecelakaan, serta kerusakan akibat kejadian tertentu, seperti bencana alam. Nah, dengan adanya perlindungan ini, nilai aset yang dibiayai oleh bank tetap terjaga. Dari sisi bank, hal ini menjadi bentuk mitigasi risiko pembiayaan, sedangkan dari sisi nasabah, memberikan rasa aman dalam menggunakan kendaraan yang masih menjadi objek pembiayaan. Selanjutnya yaitu integrasi dalam pembiayaan modal kerja. Integrasi ini yaitu bank asuransi syariah juga memiliki peran penting terutama bagi pelaku usaha. Bank syariah memberikan pembiayaan kepada pelaku usaha untuk mendukung kegiatan operasional bisnis, sementara asuransi syariah memberikan perlindungan terhadap risiko tertentu yang mungkin terjadi dalam aktivitas usaha. Risiko tersebut dapat berupa risiko terhadap aset usaha, risiko gangguan operasional, maupun risiko yang berkaitan dengan pemilik usaha seperti risiko meninggal dunia yang dapat mempengaruhi keberlangsungan usaha. Dengan adanya proteksi ini, keberlanjutan usaha nasabah menjadi lebih terjamin sekaligus
mengurangi potensi kerugian bagi pihak bank sebagai pemberi pembiayaan. Selanjutnya yaitu integrasi pada produk tabungan dan investasi syariah. Integrasi bancassurance syariah juga tidak terbatas pada produk pembiayaan, tetapi juga mencakup produk penghimpunan dana seperti tabungan dan investasi syariah. Beberapa produk tabungan syariah berkaitan dengan manfaat perlindungan jiwa, sehingga nasabah tidak hanya menabung tetapi juga mendapat perlindungan asuransi. Dalam hal lain, sebagian kontribusi nasabah dialokasikan ke dana tabaru yang memberikan manfaat perlindungan apabila terjadi resiko tertentu. Sementara itu, dana tabungan tetap dikelola oleh bank sesuai dengan prinsip syariah. Nah, modal ini memberikan nilai tambah bagi nasabah karena menggabungkan fungsi saving dan protection dalam satu produk. Integrasi dalam perspektif ekonomi syariah, jika dianalisis lebih jauh, integrasi produk asuransi syariah dalam perbankan syariah mencerminkan konsep ekosistem keuangan syariah yang saling terhubung. Tidak ada lembaga yang berdiri sendiri, melainkan saling mendukung dalam menciptakan stabilitas sistem keuangan dari perspektif ekonomi Islam. Integrasi ini juga menunjukkan penerapan prinsip maslahah, yaitu memberikan manfaat yang lebih luas kepada masyarakat. Nasabah memperoleh perlindungan, bank memperoleh stabilitas pembiayaan, dan perusahaan asuransi memperoleh perluasan pasar. Namun dengan demikian, integrasi ini juga menuntut transparansi yang tinggi agar nasabah memahami bahwa produk asuransi merupakan bagian yang terpisah dari produk pembiayaan, meskipun ditawarkan dalam satu paket layanan. Selanjutnya yaitu skema proteksi dalam bancassurance syariah. Setelah memahami integrasi produk asuransi syariah dalam perbankan syariah, selanjutnya akan dibahas mengenai skema proteksi dalam bancassurance syariah. Skema ini menjelaskan bagaimana mekanisme perlindungan risiko berjalan antara nasabah, bank syariah, dan perusahaan asuransi syariah. Secara umum, terdapat 3 pihak utama yang terlibat, yaitu nasabah sebagai peserta, bank syariah sebagai perantara produk, dan perusahaan asuransi syariah sebagai pengelola dana perlindungan. Dalam pelaksanaannya, ketika nasabah mengambil produk pembiayaan seperti KPR atau pembiayaan kendaraan, bank syariah ini akan menawarkan produk asuransi syariah sebagai bentuk perlindungan risiko. Kemudian nasabah membayar kontribusi asuransi yang akan dibagi menjadi dana tabaru dan ujroh atau fee pengelolaan sesuai akad yang digunakan. Dana tabaru ini digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, sedangkan perusahaan asuransi syariah bertugas mengelola dana tersebut secara profesional dan sesuai dengan prinsip syariah. Apabila terjadi risiko seperti meninggal dunia atau kerusakan aset, maka nasabah atau ahli waris dapat mengajukan klaim. Jika disetujui, santunan akan dibayarkan dari dana tabaru untuk melunasi pembiayaan atau memberikan ganti rugi sesuai dengan ketentuan polis. Skema ini menggunakan prinsip risk sharing, yaitu berbagi risiko antara peserta, bukan pengalihan risiko seperti pada asuransi konvensional. Dengan demikian, sistem ini lebih menekankan pada nilai tekan tolong-menolong dan keadilan dalam ekonomi syariah. Selanjutnya yaitu regulasi OJK dalam bancassurance syariah. Selanjutnya adalah pembahasan mengenai regulasi Otoritas Jasa Keuangan atau OJK dalam pelaksanaannya bancassurance syariah di Indonesia. OJK memiliki peran penting sebagai lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang bertugas memastikan seluruh kegiatan perbankan dan asuransi berjalan secara sehat, transparan, dan melindungi kepentingan nasabah. Dalam konteks bancassurance syariah, Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatur bagaimana kerjasama antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah yang dilakukan, terutama dalam hal pemasaran produk, transparansi informasi, serta perlindungan konsumen. Salah satu prinsip utama yang ditekankan OJK adalah keterbukaan informasi kepada nasabah. Bank wajib menjelaskan secara jelas mengenai produk asuransi yang ditawarkan, termasuk manfaat, risiko, biaya, dan ketentuan klaim. Hal ini bertujuan agar nasabah tidak mengalami kesalahpahaman dalam memilih produk.
Selain itu, OJK juga mengatur mengenai tata kelola bancassurance, yaitu memastikan bahwa kerjasama antara bank dan perusahaan asuransi dilakukan secara profesional, tidak merugikan salah satu pihak, serta kesesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dalam praktiknya, otoritas jasa keuangan juga menekankan pentingnya perlindungan konsumen, terutama agar nasabah memahami bahwa produk asuransi bersifat terpisah dari produk perbankan, meskipun ditawarkan secara bersamaan. Dari sisi pengawasan, otoritas jasa keuangan atau OJK melakukan monitoring terhadap kegiatan operasional lembaga keuangan untuk memastikan terjadi praktik yang dapat merugikan nasabah atau mengganggu stabilitas sistem keuangan. Dengan adanya regulasi otoritas jasa keuangan, pelaksanaan bancassurance ini syariah menjadi lebih terarah, terstruktur, dan memiliki kepastian hukum, sehingga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap industri keuangan syariah di Indonesia. Selanjutnya yaitu Fatwa DSN MUI dalam bancassurance syariah. Pembahasan selanjutnya itu adalah mengenai Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI yang menjadi landasan utama dalam operasional bancassurance syariah di Indonesia. DSN MUI memiliki peran penting sebagai lembaga yang menetapkan prinsip dan ketentuan syariah dalam berbagai produk keuangan, termasuk asuransi syariah dalam kerjasama bancassurance. Fatwa ini menjadi acuan agar seluruh aktivitas keuangan tidak menyimpang dari prinsip-prinsip Islam. Dalam bancassurance syariah, Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia menekankan bahwa seluruh mekanisme harus bebas dari unsur riba, gharar atau ketidakjelasan, dan maisir atau perjudian. Oleh karena itu, setiap produk asuransi syariah wajib menggunakan akad yang sesuai seperti tabaru, wakalah bil ujroh, dan mudharabah. Selain itu, DSN MUI juga menegaskan pentingnya konsep tolong-menolong atau ta'awun. Dalam asuransi syariah, dana yang dikumpulkan dari peserta harus dikelola sebagai dana kebajikan atau tabaru, yang digunakan untuk membantu peserta lain yang mengalami musibah, bukan sebagai keuntungan sepihak perusahaan. Fatwa DSN MUI juga mengatur bahwa perusahaan asuransi syariah wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah atau DPS yang bertugas memastikan seluruh operasional perusahaannya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah ini juga berperan mengawasi akad, investasi dana, hingga proses klaim agar tetap berada dalam koridor syariah. Dengan adanya Fatwa DSN MUI ini, bancassurance syariah memiliki kepastian dari sisi hukum Islam sehingga memberikan rasa aman bagi masyarakat muslim dalam menggunakan produk keuangan yang ditawarkan melalui bank syariah. Secara regulasi, bancassurance syariah di Indonesia diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK nomor 69 tahun 2016 dan POJK nomor 23 tahun 2015 yang mengatur penyelenggaraan serta pemasaran produk asuransi melalui kerjasama dengan pihak perbankan. Dari sisi kepatuhan syariah, bancassurance juga berlandaskan pada Fatwa DSN MUI, diantaranya Fatwa nomor 21 tahun 2001 tentang asuransi syariah, Fatwa nomor 52 tentang akad wakalah bil ujroh, dan Fatwa nomor 53 tentang akad tabaru. Dengan adanya regulasi ini, pelaksanaan bancassurance syariah memiliki kepastian hukum sekaligus kepatuhan terhadap prinsip syariah. Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa bancassurance ini pada perbankan syariah di Indonesia merupakan bentuk kerjasama antara bank syariah dan perusahaan asuransi syariah dalam menyediakan layanan keuangan yang disertai perlindungan risiko sesuai dengan prinsip syariah. Pelaksanaannya menggunakan akad seperti tabaru, wakalah bil ujroh, dan mudharabah, serta menerapkan konsep risk sharing yang menekankan prinsip tolong-menolong antara peserta. Selain itu, bancassurance syariah ini juga telah memiliki dasar regulasi dari OJK serta landasan syariah melalui Fatwa DSN MUI. Dengan demikian, bancassurance syariah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi nasabah dalam bentuk perlindungan dan kemudahan layanan, tetapi juga mendukung perkembangan industri keuangan syariah di Indonesia. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.